Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Agama kembali menggelar pelatihan penyuluh informasi publik. Para penyuluh diberikan pelatihan mulai dari tata cara penyuluhan, pembuatan konten digital, materi informasi publik seperti CKN-KIS, stunting advokasi, imunisasi, pembiayaan KUR, program jaminan sosial, serta moderasi beragama. Sejak tahun 2017, Kementerian Kominfo telah mengembangkan pendekatan komunikasi langsung untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Melalui program penyuluh informasi publik, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik bersama dengan Kementerian Agama merekrut penyuluh agama dari berbagai provinsi, kabupaten kota untuk menjadi penyuluh informasi publik. Peranata Humas Ahli Matia Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Helmi Hafid mengatakan, kegiatan penyuluh informasi publik merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui pendekatan secara langsung ke daerah 3T. Tentunya dengan adanya PIP ini, komunikasi publik tentunya yang kita harapkan lebih maksimal. Karena mereka ini membawakan atau menyampaikan informasi secara unik. Karena dia langsung tatap muka ke binaannya masing-masing di tempat 3T. Saat ini, pelatihan PIP telah berlangsung di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Rangkaian pelatihan dilaksanakan pada 3 hingga 8 April 2023 yang diikuti oleh 30 peserta di wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan gelaran ke-12 dari rangkaian pelatihan penyuluh informasi publik yang terdiri dari 13 titik di wilayah Indonesia. Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pelatihan ini. Harapannya para penyuluh dapat menyampaikan tidak hanya penyuluh terkait keagamaan, tetapi juga program pemerintah yang lainnya. Ada kegiatan semacam ini untuk melatih para penyuluh di lapangan agar lebih profesional dan tanggap terhadap informasi-informasi yang terkait dengan kepentingan publik, terutama program-program prioritas pemerintah, agar masyarakat itu tidak digiring pada opini yang salah atau keliru tentang program-program pemerintah. Kami sangat berharap agar melalui kegiatan semacam ini, para penyuluh itu dilatih menjadi sungguh-sungguh penyuluh yang profesional, artinya yang mampu mengkomunikasikan informasi secara tepat dan tidak mudah terperangkap pada isu-isu yang sifatnya hoax atau tidak benar. Sebelum bertugas, seluruh penyuluh akan mendapatkan pembekalan pelatihan mulai dari pelaksanaan tugas dan tata kerja PIP, tata kerja penyuluhan, pembuatan konten digital, materi informasi publik seperti JKN-KIS, stunting, advokasi imunisasi, pembiayaan kredit usaha rakyat, program jaminan sosial tenaga kerja, moderasi beragama, dan yang lainnya. Para peserta mengaku senang dengan adanya pelatihan ini karena memberikan banyak ilmu dan pengalaman, dan berharap dapat menjadi bekal dalam menyampaikan program pemerintah ketika kembali ke daerahnya masing-masing. Hari ini mulai dari pagi sampai saat ini dengan materi-materi yang sangat menarik, ya, sangat excited untuk kami para peserta mengikutinya. Terutama yang lebih menyenangkan itu ketika masuk pada konten kreator. Konten kreator itu memang untuk zaman ini memang kita perlu belajar. Kalau tidak belajar kita akan ketinggalan banyak hal. Terutama bagaimana informasi-informasi berkaitan dengan program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat melalui konten-konten menarik yang diminati oleh berbagai generasi Y, generasi Z. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia Abdullah Salem Al-Daheri di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut salah satu pembahasan ialah upaya penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara melalui ratifikasi Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 4 April 2023 menerima kunjungan Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal penting termasuk kerjasama kedua negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan persnya menyebutkan, salah satu hal yang dibahas dalam upaya penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara yakni Presiden Jokowi berharap finalisasi ratifikasi Indonesia dan Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership dapat segera terselesaikan dan berjalan secara maksimal. Selain itu, penguatan bidang infrastruktur juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut, yakni proyek investasi Persatuan Emirat Arab pada sejumlah pembangunan infrastruktur di tanah air. Presiden Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk menghadiri World Climate Action Summit yang akan digelar pada bulan Desember mendatang di Dubai, yang juga bertepatan dengan perayaan ke-52 Hari Nasional Uni Emirat Arab. Bapak Presiden juga bicara mengenai upaya untuk penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara. Yang pertama mengenai finalisasi ratifikasi Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership yang sekarang sedang dalam proses ratifikasi, dan Bapak Presiden menyampaikan harapan agar semua proses dapat selesai pada maksimal pada akhir tahun ini. Menteri Perhubungan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR Republik Indonesia memperkirakan pada tanggal 19 hingga 21 April diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 1444 Hijriah. Merespon hal tersebut, Kemenhub tengah menyiapkan langkah persiapan sarana-prasarana transportasi, aspek keselamatan hingga manajemen rekayasa lalu lintas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR Republik Indonesia menyampaikan, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 April 2023 diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 1444 Hijriah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi, diprediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun 2023 mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2% jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Menhub menyampaikan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya prediksi jumlah pemudik 2023. Di antaranya, tidak adanya PPKM dan larangan perjalanan memasuki masa pra-endemi, perekonomian yang semakin membaik, serta adanya persepsi positif yang diterima dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2022 lalu. Sementara itu, untuk arus balik diperkirakan akan terjadi pada 24 hingga 25 April 2023 untuk periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua yakni 30 April hingga 1 Mei 2023. Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang, meliputi penyiapan sarana-prasarana transportasi, aspek keselamatan hingga manajemen rekayasa lalu lintas yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Jasa Marga, Kementerian PUPR, Kepolisian maupun operator transportasi. Kemarin dalam ratas sudah disetujui Presiden, dimulai dari 19, 20, 21, 2 hari Lebaran, setelah itu 2 hari. Sehingga kita ada 4 hari untuk memberikan kesempatan saudara kita untuk mudik next. Ini adalah satu perkiraan dari apa yang sudah kita identifikasi bahwa pengaturan dari mobilitas ini harus kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan polisi kita sangat intensif. Di darat kita tentu nanti kepolisian menjadi satu komandan di lapangan, kita sebagai pembuat regulasi bersama-sama untuk di lapangan. Udara relatif terkendali, insya Allah, dan laut juga kita akan mengadakan mudik Lebaran di laut, dan kita harapkan saudara kita hanya menggunakan mobil, bus, tapi juga ada di laut dan di kereta api. Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG meminta masyarakat turut mewaspadai potensi banjir pesisir serta hujan dengan intensitas lebat pada periode 19 hingga 21 April 2023.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat agar mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob pada periode Lebaran 2023 di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, wilayah pesisir Indonesia yang berpotensi banjir rob diantaranya pesisir Banten, pesisir utara Pantura, seperti pesisir utara di DKI Jakarta, pesisir Jawa Tengah, dan pesisir Jawa Timur yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pesisir dan bongkar muatan barang serta penumpang. Tidak hanya di Pulau Jawa, wilayah yang berpotensi banjir rob terutama di pesisir Aceh atau Sumatera Barat, Sumatera Utara, Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, pesisir utara Papua, dan pesisir Papua Selatan. BMKG akan terus menggencarkan sosialisasi tentang peringatan dini berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi tentang peringatan dini ini akan terus digencarkan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan BPBD, dengan SAR, akan terus kita lanjutkan, dan juga dengan pihak terkait di daerah. Sementara itu, BMKG juga meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 hingga 100 mm di beberapa wilayah pada periode 19 hingga 21 April 2023. Yang perlu diwaspadai adalah yang berwarna merah, yaitu potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 mm hingga 100 mm, terutama untuk wilayah di Aceh, kemudian di situ Palembang, kemudian juga di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Perakiraan yang dibuat beberapa hari yang lalu dan kondisinya sangat dinamis sehingga kami harus terus mengupdate sampai 6 jam sebelum kejadian. Pemirsa, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.